Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seruni Anissa Manusakerti dengan NIM 2019 07 Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari makalah ilmiah saya Sejarah Dakwah Nusantara dengan judul Pengembangan Dakwah Virtual Selama Pandemi COVID-19. Dan ini berdasarkan dari riset jurnal. Ya. Sebentar. Hampir ini kita membahas tentang pas di saat Ramadan ya. Udah berapa bulan ini pandemi COVID ini tuh melanda Indonesia dan hampir setahun. Dan ini tuh tidak melanda di Indonesia aja, tetapi melanda di seluruh dunia. Nah, akibatnya semua kegiatan para masyarakat dibatasi, alias kalau bisa kita bilang itu PSBB atau di rumah aja. Dan yang untuk bekerja namanya WFH, working from home. Nah, bagi para dai untuk WFH itu tidak mengganggu sebenarnya, karena sebelumnya para dai, para ustadz ahli sunnah itu juga berkecimpung di media sosial gitu. Jadi ada di YouTube, di Instagram, di mana lagi, di media sosial lainnya. Biasanya kalau ada grup WA dan dibikin oleh admin itu biasanya banyak gitu. Jadi nah, kebijakan WFH ini diambil pemerintah untuk memutus penyebaran dari virus COVID-19. Nah, dengan kondisi seperti ini, teknologi informasi itu berperan dalam mensukseskan aktivitas WFH, termasuk kegiatan dakwah gitu. Nah, kan ada dari hadis riwayat Bukhari itu, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, hadis Nabi tersebut memberikan tuntunan bagi setiap muslim untuk berdakwah kepada orang lain meski ia hanya menguasai satu ayat gitu. Nah, di saat bulan Ramadan kemarin itu umat Islam itu pasti selalu memperbaiki kualitas ibadahnya gitu dengan pemahaman ilmu agamanya gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, jika menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, ilmu ini di sini ditekankan bahwa pada ilmu agama Islam. Nah, gitu. Dalam situasi wabah seperti ini kan berarti dibutuhkan cara tertentu untuk menyampaikan ilmu agama kepada orang lain tanpa harus bertemu sama mereka. Nah, biasanya para dai yaitu tadi bisa melewati lewat Instagram, kajian lewat Instagram, lewat YouTube, dan tanya jawab di WA group atau yang dipegang oleh admin gitu. Habis itu nah, ketika berdakwah juga para ustadz atau para dai itu udah semestinya itu bisa menyesuaikan cara yang digunakan agar orang lain itu paham gitu, orang lain itu gampang mengerti gitu. Terus nah, dengan begitu ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Terus media sosial inilah adalah paling tepat untuk berdakwah di kala pandemi virus corona yang sedang melanda di sini, di Indonesia dan di luar sana gitu.
Nah, fungsinya media sosial memang harus diperkuat sebagai sarana utama dalam berdakwah di saat pandemi. Nah, media sosial ini emang bebas ya, udah bebas, gratis gitu, bisa digunakan tiap orang, terus kita bisa berekspresi bagaimana saja gitu, terus dan bisa mensupport untuk kayak yang sekarang, kayak kita nggak boleh berkumpul gitu, kita bisa kayak lihat kajian tuh kayak lihat di Instagram, lihat doang, maksudnya bukan lihat doang, kayak ada potongan ceramah kita bisa lihat gitu. Nah, di antara itu ini COVID-19 yang mendorong urgensi pendakwah itu pada akhirnya mengambil langkah start untuk memasuki era digital. Nah, yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal menjadi alternatif pergeseran pola dakwah. Nah, hal ini itu juga menjadi tantangan bagi para dai yang belum biasa memegang media sosial atau emang yang belum mempunyai tim sendiri gitu. Terus nah, adanya media sosial ini tuh dianggap salah satu cara yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan gitu, yang mudah dijangkau. Nah, pada masa sebelum terjadi pandemi COVID-19, dakwah ini kan selalu disampaikan tidak sesering sekarang yang selalu di-post apa-apa di media sosial gitu. Kita harus datang ke kajiannya langsung, kayak kita ikut takbir, bukan takbir, kajian akbar gitu, atau kajian offline harian biasa gitu. Sekarang kan kita mau kalau kajian offline juga kita pasti ujung-ujungnya di YouTube atau live dari Instagram gitu. Terus, nah di saat Ramadan kayak begini kan masyarakat juga membutuhkan bimbingan secara spiritual yang cukup banyak kan, karena emang benar-benar benar-benar bulan yang baik, jadi kita harus manfaatkan juga dengan yang baik. Nah, karena qadarullah ada COVID-19, jadi para dai berpindah lapak maksudnya gitu ke media sosial, dan alhamdulillahnya banyak yang tetap antusiasnya itu banyak gitu untuk kajian online gitu. Contohnya saya juga yang selalu tiap habis sholat rawih itu saya pasti sempatkan untuk melihat kajian online di YouTube. Nah, sebenarnya ada plus minusnya untuk kajian online gitu. Yang saya rasain itu kita bisa mengatur waktu sendiri kalau kajian online, karena di YouTube kan sudah pasti di save, dan di Instagram juga pasti di save. Jadi kita bisa ngelihat seenak kita, sewaktu kita luang kita membuka handphone gitu. Terus kalau nggak enaknya itu kita tidak bisa bertanya langsung gitu. Maksudnya kan kalau misalnya ada kajian online, kita biasanya membagi kertas atau nulis gitu ya, nulis kertas, nanti kita kasih ke para panitia, baru nanti dipilih sama ustadznya kayak gitu. Terus ya sebenarnya semuanya itu ada hikmahnya sih, ada hikmahnya, ada positif sama negatifnya. Cuman Allah itu nggak bakal ngasih cobaan kepada hambanya melebihi kemampuannya. Jadi kita itu pasti bisa ngelewatin
pandemi COVID-19 seperti ini, kita yakin kita semuanya pasti bakal selesai. Terus kita bisa kajian offline lagi, bukan hanya para pendengar kajian aja yang kangen, tapi pasti para dai, ustadz-ustadz juga kangen untuk kajian offline. Itu sekian dari saya. Kalau banyak salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.